Ku Heng, aku adalah kakak kandung Ling Yun. Kamu harus percaya padaku, aku tidak akan membiarkannya terlibat. Semua urusan akan aku tangani. Dia hanya perlu tinggal di sini, di sisi ayahku untuk mendapatkan dukungan untukku. Tapi kamu malah akan mendorongnya ke pihak yang berseberangan dengan Sang Lili. Maaf kata-katamu. Memperkuat tekadku untuk membawanya pergi. Ku Heng, aku tahu kamu mencintai Ling Yun, tapi apakah kamu tidak bisa lebih tidak egois? Aku egois? Menurutmu jika Ling Yun tetap tinggal, kamu tidak akan bisa mengalahkan Fu Yize? Menurutmu jika Ling Yun mendapat saham puncak perusahaan, kamu merasa tidak pantas untuknya? Kamu menahannya di sisimu, mendorongnya meninggalkan puncak karirnya, membuatnya melepaskan hak warisan yang seharusnya ia dapatkan. Kalau itu bukan egois lalu apa? Dengan alasan apa kamu bicara seperti itu? Berapa banyak hal tentang aku dan Ling Yun yang sebenarnya kamu tahu? Ya, aku mencintai Ling Yun. Tapi aku tidak akan pernah memaksanya melakukan hal yang tidak dia inginkan. Aku minta kamu jangan sok bertindak sebagai kakak, bicara seolah-olah semuanya demi Ling Yun. Padahal semua ini hanya demi dirimu sendiri. Apa kamu pernah benar-benar memikirkan Ling Yun dari sudut pandangnya? Kamu yang sebenarnya sangat egois. Ku Heng, cara bicaramu seperti ini sedang berusaha merusak hubungan persaudaraan antara aku dan Ling Yun. Siapa kamu mengira dirimu? Kamu hanyalah orang luar. Kamu tidak punya hak untuk membawa Ling Yun pergi. Aku tidak berniat membawa pergi Ling Yun. Apakah Ling Yun ingin pergi atau tidak sepenuhnya terserah dia. Dan aku tidak sedang merusak hubungan persaudaraan kalian. Si Jian Yu. Aku tidak menyangka demi memperebutkan warisan keluarga, kamu rela mengorbankan adikmu sendiri. Hal ini sangat memalukan di mataku. Kalau bukan karena Cheng, ibu, aku tidak akan bersikap sopan hari ini. Tidak sopan ya? Ayo kita lihat. Bagaimana kamu bisa tidak sopan padaku? Apakah ada yang salah dengan perkataanku? Aku ingin Ling Yun tetap tinggal, menjadi eksekutif tinggi di perusahaan puncak. Bukankah itu lebih baik daripada dia pergi ke luar negeri? Aku ingin dia menemani ayahnya untuk berbakti. Bukankah properti perusahaan itu juga miliknya? Kalau Ding Feng go public, apa dia bakal rugi? Cuma butuh waktu setahun. Dia bisa hidup enak seumur hidup. Apa ada yang salah? Apa artinya memikirkan dia dengan sungguh-sungguh? Aku melakukan ini demi kebaikannya. Apa kamu nggak bisa melihatnya? Kamu berebut harta keluarga, sampai-sampai gila. Aku nggak bisa ngobrol sama kamu. Ku Heng, Ku Heng. Mana orangnya? Ku Heng, aku bilang jangan pergi. Ada apa lagi si Zong? Aku udah nggak ada yang mau bilang sama kamu. Aku bilang jangan pergi. Ku Heng, kalau kamu benar cinta Ling Yun, kamu harus melepaskannya. Apa maksudmu? Tenang dulu dan pikirkan baik-baik. Ling Yun cinta sama kamu nggak? Sebenarnya kamu tahu jawabannya. Di hati Ling Yun, dia paling cinta Fu Yize. Walaupun Ling Yun pilih Fu Yize, aku akan ikhlas mendoakan mereka. Tapi sekarang Ling Yun butuh aku di sampingnya. Tapi dia nggak cinta sama kamu. Kamu cuma pengganti. Mengerti nggak? Pengganti. Ku Heng, Minggir. dengerin aku sampai selesai. Kalau kamu benar cinta Ling Yun, kamu harus minta dia tetap tinggal. Tahu nggak? Yize nggak mau ninggalin Ling Yun. Tapi Ling Yun karena kamu nggak mau terima Yize. Apakah ini yang kamu sebut cinta? Apa katamu? Ling Yun gak terima Fu Yize karena aku. Kamu kan kenal banget sama Ling Yun. Tahu nggak dia itu baik banget, aku bisa lihat.
Ling Yun punya perasaan sama kamu. Tapi itu bukan cinta yang kamu maksud. Dia karena perasaan itu enggak mau nyakitin kamu. Lo tahu apa aja ini semua cuma tebakan lo? Tebakan. Ini langsung dari mulut ibuku. Ku Heng. Lepas aja. Biarkan Ling Yun sendiri yang mikirin masa depannya. Mau tinggal atau enggak? Sama siapa? Semuanya tergantung keinginannya sendiri. Bukannya itu yang harusnya kita lakukan kalau sayang sama dia. Barusan lo sendiri bilang, kalau Ling Yun milih Hize, lo bakal doain mereka dengan tulus. Bener kan? Ku Heng geng, jangan dengerin kakak gue. Lo mau ngapain? Gue mau nyari Ku Heng geng. Kakak gimana bisa lo suruh Ku Heng geng lepasin kakak gue? Mereka tuh yang paling cocok. Lo tahu apa? Lo ngerti apa yang namanya cocok? Gue udah hampir 20 tahun. Gue gak bodoh, masa gak ngerti? Ku Heng geng, jangan dengerin kakak gue. Kebahagiaan sendiri harus dikejar sendiri. Gimana bisa bilang lepas aja gitu aja? Lagian kakak gue tuh orangnya punya pendirian. Kalau dia beneran mau milih Hize geng, pasti gak mau ikut lo. Iya lo benar. Kalau Ling Yun mau tinggal, dia pasti bakal bilang sendiri sama gue. Si Jian Feng, Fuize udah ngeliat lo dari kecil begitu perhatian sama lo. Sekarang lo bantu siapa? Ku Heng geng itu guru gue, pasti gue bantu dia. Lagian dia beneran sayang sama kakak gue. Lihat aja Yize geng, setiap hari mukanya kayak orang kesel. Kayak semua orang di dunia ini ngutang sama dia, gimana bisa kasih kebahagiaan sama kakak gue. Ku Heng geng, gue dukung lo. Makasih. Gue udah ngerti kalau itu keputusan Ling Yun. Gue bakal hormatin. Tapi kalau suruh gue lepasin dia, gue bilang ya itu gak mungkin. Kalau si Zong mau minum teh bisa sering-sering mampir. Kalau ada urusan lain maaf gue gak bisa terima. Pulang sama gue. Lo mau ngapain? Gimana? Urusan keluarga gue lo juga mau ikut campur? Gue gak mau pulang sekarang, mama gue gak nyariin gue. Kenapa kamu menangkap saya? Kamu tidak pulang ya? Dan kamu Ku Heng, saya beritahu kamu. Saya pasti akan membuat kalian tahu. Kalian semua salah. Tidak pernah melihat kakak saya marah sebesar ini. Datang buat apa? Mereka bilang kamu dan kakakmu mau ke luar negeri. Saya mau tanya, apakah itu benar? Kakakmu datang untuk meminta saya membujuk kakakmu tetap tinggal. Bagaimana bisa kamu dan kakakku adalah pasangan? Bagaimana bisa berpisah? Sangat tidak rela kalian pergi. Bagaimana kalau begini, beberapa waktu lagi saya juga ke luar negeri. Saya akan mencari kalian. Jangan macam-macam ya. Kamu cuma tidak mau saya jadi lampu jalan. 1 bulan saja tolonglah. 15 hari 1 minggu. Ini sudah batas saya, kamu setuju saja ya? Bagaimana? Saya baru saja membantu kamu. Kamu biarkan saya tinggal 2 hari saja ya?
Qianru, itu kamu. Kamu datang buat apa? Saya mau lihat kondisi kamu sudah pulih belum. Kamu bukan datang untuk mengejek saya kan? Saya benar-benar khawatir baru datang melihat kamu. Rumah ini dulu saya dan Lingyun. Teman kamu memilihnya. Dia bilang harga rumah di sini nanti akan naik gila-gilaan. Lingyun cukup punya selera ya? Bai Tingting. Kamu hari ini datang buat apa? Kalau kamu datang untuk mengejek saya minta kamu pergi. Saya tidak mau bertengkar dengan kamu. Saya juga tidak mau membuang waktu kita berdua. Kamu pikir saya mau bertengkar dengan kamu? Dulu kita teman yang sangat baik. Walaupun sekarang hubungan kita tidak seperti dulu. Tapi saya dengar kamu kena masalah. Datang melihat kamu bolehkan. Kamu benar-benar bukan datang untuk mengejek saya kan? Kalau saya datang untuk mengejek kamu, kenapa saya tidak ke rumah sakit untuk memprovokasi kamu? Qianru, kenapa kamu selalu tidak bisa membedakan baik buruk? Banyak hal terjadi antara kita. Kalian tidak benci saya. Saya benci, tentu saja saya benci kamu. Aku benci kenapa dulu kamu begitu egois. Tapi begitu aku memikirkan, bayi di dalam perutmu itu sudah tidak ada. Aku jadi tidak bisa membenci. Hari ini aku memikirkan banyak hal. Aku punya sifat buruk dan selalu ingin menang. Berapa kali dokter sudah bilang padaku untuk berhati-hati. Tapi aku tetap tidak bisa mengontrol. Aku tidak bisa menjaga anakku. Semua ini salahku. Qianru. Tingting. Aku minta maaf pada kalian semua. Qianru, jangan terlalu sedih. Mungkin anak ini tidak berjodoh denganmu. Tingting. Terima kasih sudah datang menjengukku hari ini. Terima kasih apa sih? Kita dulu kan teman baik. Kamu, aku, dan Lingyun. Kita sering pergi dan pulang kelas bersama. Bahas tugas bareng. Bahkan sering bertingkah konyol, ingat enggak? Tapi sekarang, semua ini akibat perbuatanku sendiri. Tingting, tapi aku sangat mencintai Qiming. Kamu bisa mengerti aku enggak? Mungkin karena kamu mencintai orang yang salah, jadi kamu salah jalan. Tidak, aku tidak mencintai orang yang salah. Qianru, tidak peduli kamu sendiri. Apakah kamu merasa mencintai orang yang salah? Tapi menurutku, semua ini salahan Qiming. Kamu hamil anaknya. Kenapa dia tidak melindungimu dengan baik? Tidak, aku harus pergi. Jangan pergi, Qianru. Tidak, tidak boleh. Kamu sudah sembuh belum? Tingting. Tidak bisa menyalahkan Qiming, semua ini salahku. Tidak salah dia. Qianru, kamu nggak sakit ya? Kamu sudah seperti ini masih membela pria itu. Kamu tahu nggak dia menggunakan masalah anak itu untuk menipu Lingyun? Menipu, iya.
Ling Yun bilang langsung ke aku. Teman sekelas selama 4 tahun di universitas, teman yang sudah lama banget. Aku yakin kamu tahu Ling Yun bukan orang yang suka ngibulkan. Masa kamu masih mau berkorban buat cowok kayak gitu? Nggak mungkin. Anaknya udah nggak ada. Kiming juga sedih banget, dia cuma acting, kamu tahu nggak? Dia cuma acting. Kalau dia beneran sedih, masa dia mau pakai anaknya buat ngerjain orang? Dia sekarang cuma manfaatin kamu, kamu masih nggak ngerti. Aku nggak percaya. Itu anak kita. Itu juga anaknya dia, sampai anaknya sendiri dia manfaatin. Qianru, kamu sendiri percaya nggak dia beneran sayang sama kamu? Qianru, aku pulang. Mau makan apa malam ini? Kok kamu bisa datang? Masa aku nggak boleh datang, ini kan bukan rumah kamu. Qianru, kamu bilang ke aku. Dia datang buat ganggu kamu ya? Qianru, yang mau aku bilang udah aku bilang. Kamu ingat semua kan? Sebenarnya Ling Yun nggak pernah nyalahin kamu. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa datang ke kita kapan aja. Han Kiming, kamu baik-baik aja. Qianru, dia datang buat apa? Kiming, aku ada pertanyaan mau nanya ke kamu. Tanya aja. Apa kamu pakai anak aku buat ngerjain Ling Yun? Masa sih? Aku nggak sejahat itu. Lagian itu juga anak aku. Tapi, Apa itu Bai Tingting si bodoh yang dateng ngomong ke kamu? Aku bilang ya jangan percaya sama omongan dia. Dia sengaja mau rusak hubungan kita. Jangan sampai kamu tertipu. beneran gitu? Tentu aja bener. Sayang, masa kamu nggak percaya sama aku? Aku paling nyesel itu waktu nggak bisa nahan kamu. Setiap kali inget itu, aku pengen mati aja gantiin anak kita. Tunang aja sayang, aku bakal gantiin kamu. Nanti kamu mau punya anak berapa? Aku akan selalu menemani kamu. Aku juga akan berusaha keras mencari uang untuk menghidupi keluarga. Membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kamu percaya padaku? Ya. Kiming, lempar sini, lempar ke sini. Setiap kali kamu marah pasti langsung melempar barang. Marah-marah di rumah saja buat apa? Properti Tiandu itu keuntungannya besar sekali. Tapi tidak ada bagianku sama sekali. Sekarang aku bahkan tidak boleh marah. Marah boleh, aku juga marah. Tapi buat apa? Aku bilang kakakmu sedang apa sih? Sampai sekarang belum keluar membantu kita. Sudah-sudah, jangan bicara ini lagi. Kalau aku jadi kamu, aku akan pergi cari Zhang Lili. Minta dia kasih proyek Tiandu ini ke kita. Kamu bilang kita ini satu keluarga, tidak saling membantu. Nanti kalau dia ada masalah, siapa yang akan membantunya? Bukannya kakakku sudah bilang. Proyek Tiandu sekarang ditangani si Jianyu. Huh. Si Jianyu itu kalau ketemu kakakmu, kayak tikus ketemu kucing. Kalau kakakmu benar-benar mau bantu kita, apa dia akan peduli sama si Jianyu? Baiklah, kamu bilang gimana? Kita harus pergi cari dia buat keributan. Minta dia kasih proyek properti Tiandu ke kita. Buat keributan tidak boleh. Kalau kakakmu marah. Aku bilang, Zhanyi, kamu bodoh ya?
Kita bukan mau buat keributan. Kita mau merengek bilang hal-hal yang manis. Ini kamu tidak bisa ya? Ini aku bisa, itu keahlianku. Setiap ketemu kakakku yang aku bicarakan selalu hal-hal yang manis. Kamu bilang kenapa aku menikah dengan suami yang bodoh. Suami, proyek Tiandu ini harus kita dapatkan. Aku sudah hitung proyek properti Tiandu ini. 5 kali lipat dari proyek yang kita pegang sekarang. 5 kali lipat. Untungnya banyak sekali. Iya makanya. Setelah proyek ini kita dapatkan, aku mau ganti mobil. Baik, kali ini aku pasti cari cara untuk mendapatkannya untukmu. Ayo kita ganti mobil yang bagus. Mas, kamu yang terbaik. Udah tahu kamu sayang sama aku. MA masuk sini. MA kenapa? Bukannya masih ada 1 hari lagi. Kenapa udah mulai beres-beres? Daripada nganggur mending beresin dulu. Aku kira baru akan beres-beres pas kamu nikah. Baru akan begini. Nggak nyangka udah mulai sekarang. Pas kamu di luar negeri nanti. Ingat ya, di sana harus hati-hati. Aku dengar di luar negeri itu kacau banget. Malam-malam jangan keluar. Ada tuh telepon. Kayaknya bisa lihat orang. Besok kamu bantu mama pasang ya. MA. Lagi-lagi aku jadi nggak tega buat pergi. Gimana bisa nggak ngomong? Anak pergi jauh, ibu pasti khawatir. Lagi pula, kamu belum pernah jauh dari rumah. Belum pernah jauh dari mama. Pergi ke tempat yang jauh banget. MA. Kan ada Kuheng yang nemenin aku. Guheng. Dia bisa terus ada di sampingmu. Gimana kalau Lingyun? Mama lihat kalian cocok aja. Biar mama tenang. MA, kita ini kan pergi buat belajar. Kamu mikirnya kemana sih? Mama tahu kamu masih nggak bisa lupa sama Fuize. Tapi masalah perasaan, kamu harus bisa putusin. Aku sama Fuize. Udah selesai aja. Aku udah tahu. Oke. Yang penting kamu udah tahu. Asal kamu benar-benar bahagia. Mama juga tenang. MA. Pas aku udah pergi nanti, jaga diri ya, jangan sampai sakit. Kalau sakit jangan ditahan, langsung ke dokter ya. Aku akan suruh kakakku nemenin kamu. Gimana kalau begini, kamu nggak usah ngurusin warung mie lagi. Aku udah dapat banyak uang belakangan ini. Kamu tinggal di rumah aja santai-santai. Nggak bisa. Warung mie nggak bisa berhenti begitu aja. Kalau warung mie ini beneran ditutup, aku nggak tahu mau ngapain lagi. Tenang aja. Uang yang kamu dapat, Mama bakal simpanin buat kamu. Nanti buat mahar nikah kamu. Mama.
Omku. Keke masuk sini. Omku, gimana kabarnya belakangan ini? Aku belum sempat datang nih 2 hari ini. Kamu nggak marah kan? Nggak mungkinlah. Omku tahu kamu sibuk. Om baru seduh teh nih. Kamu cobain deh. Ayo coba. Gimana? Teh yang sama. Ternyata teh seduhan omku paling enak. Kamu ini mulutnya manis banget. Ini. Ini punya kuheng hadiah dari proyek Tiandu. Hadiah ya. Ini nggak cocok buat aku. Ada aja, kamu ambil aja. Nggak bisa kamu kasih langsung aja ke Kuheng. Keke jangan sedih. Kalau ada masalah bilang aja. Nggak ada, cuma aku nggak mau ketemu dia lagi. Nggak ketemu dia lagi. Apa sih anak itu nyusahin kamu lagi? Beneran nggak, omku? Kalau kartu ini nggak kamu ambil, aku nggak bakal datang lagi. Jangan dong. Kalau gitu aku duluan ya. Keke. Pasti anakku itu lagi. Nyusahin si Keke lagi. Kartu ini aku simpan dulu aja. Biar nggak nyakitin si Keke lagi. Proyek Tiandu udah selesai. Selanjutnya si Jianyu mau main apa lagi? Saya harus waspada. Kalau tidak, Kak. Kak, kali ini kamu harus bantu aku. ada masalah apa lagi? Kenapa kamu tidak jaga dia? Kak, kamu salah paham. Adikmu baik-baik saja, dia tidak bikin masalah. Lalu ada apa? Ini masalah properti. Tiandu Properti tidak kasih kita. Tiandu Properti ya? Aku tidak bisa bantu ini. Kalian juga tidak kekurangan proyek Tiandu Properti. Kak, jangan bilang begitu. Meskipun kita punya beberapa proyek properti yang dikerjakan, tapi semuanya tidak menghasilkan uang. Tidak seperti proyek Tiandu Properti. Ini seperti telur emas. Kata pepatah, air yang jernih tidak mengalir ke orang lain. Kak, lagi pula kita ini keluarga kan. Proyek ini serahkan pada aku dan Sangi. Biarkan kami bantu kakak. Bantu? Kalian tidak bikin masalah saja sudah syukur. Aku serius, aku sudah kasih banyak bisnis pada kalian. Asal kalian tidak boros. Uangnya pasti cukup kan? Kak, kami benar-benar tidak punya uang. Sekarang harga barang naik terus. Gaji buruh juga naik setiap hari. Kalau tidak ada proyek Tiandu ini, kami benar-benar tidak bisa makan. Benar, kami sudah habiskan semua uang. Jadi, Kak, siapa yang tidak mau bisnis lebih banyak? Kalau tidak, kami ikut tender saja. Tender. Kalian pasti mau aku kasih jalan pintas. Jangan coba-coba bohong padaku. Kak, kali ini kamu benar-benar salah paham pada aku dan Sangi.
Aku dan Zhangi sudah hemat. Dan menjalankan bisnis dengan baik, benarkan Zhangi? Benar Kak, memang begitu. Tapi si Jianyu itu, gak ngasih kita kesempatan buat ikut tender aja nggak? Langsung nendang kita keluar. Ini nggak adil banget buat kita. Betul, bikin malu aja. Lihat aja kalau kali ini kamu nggak ada reaksi. Besok dia bakal naik ke atas kepalamu. Iya. Kak. Gue denger anak haram kakak ipar itu licik banget. Banyak akalnya. Lihat aja baru masuk perusahaan beberapa bulan. Dari magang di bagian hukum. Sekarang udah naik ke posisi ini. Gue juga denger. Dia udah bantu si Jianyu melawan kakak. Gue rasa nggak lama lagi suatu hari dia bakal nendang kakak keluar dari keluarga sih. Beneran? Kakak terlalu polos. Betul kata kamu. Ini semua gara-gara Cheng Lingyun. Dia bantu si Jianyu makin besar di perusahaan. Sekarang aku udah nggak bisa kontrol dia lagi. Perusahaan ini bakal jatuh ke tangan mereka berdua. Gue bilang kan Cheng Lingyun ini hebat banget. Nggak lama lagi, dia bisa kuasai Ding Feng dan keluarga Si. Beneran nih. Cheng Lingyun sehebat itu. Anak itu emang hebat. Sekarang hati kakak ipar cuma ada dia. Posisi aku aja udah hilang. Hebat ya, sekarang aku mau ketemu dia. Lihat dia sehebat apa. Duduk. Wenjie masuk bentar. Pak Zhang, sekarang aku kasih kesempatan buat kalian. Bisa dapat atau nggak tergantung kalian. Kakak udah kasih kesempatan. Langsung kasih aja ke kita. Betul kak. Nggak perlu ribet kan? Nggak ribet kok. Wenjie perusahaan Zhangi dibatalkan ya. Ikut tender proyek Tiandu Property. Dengar dari tim proyek. Ya udah cari orang buat kasih kabar. Bilang aku yang suruh masukkan mereka berdua. Kalau Pak Si nanya, bilang aja cari aku ini. Ada apa? Sekarang bahkan aku tidak bisa menggerakkanmu. Bukan ini. Mereka bukan orang luar, katakan saja apa adanya. Pak Zhang, ku dengar Cheng Lingyun secara khusus memerintahkan untuk menyingkirkan perusahaan adikmu. Apa Cheng Lingyun sudah gila? Apa aku pernah menyakitinya? Kamu keluar dulu. Bak Cheng Lingyun ini terlalu hebat. Tidak tahu aturan lagi ini MAH. Oh ya kak. Lagi pula perintah ini bukan dari si Jian. Kamu langsung batalkan saja kan bisa. Cheng Lingyun sudah mau mengundurkan diri dan pindah ke luar negeri. Di saat seperti ini lebih baik jangan merangsangnya. Kalau dia tiba-tiba berubah pikiran dan tetap tinggal, si Jian akan lebih sulit untuk dihadapi. Menurutku masalah ini, aku tidak bisa membantu. Mbak, tadi katamu baik-baik saja. Kalau ini perintah si Jian, aku masih bisa menakut-nakutinya. Setidaknya dia tidak akan sampai menghancurkan hubungan karena kalian berdua. Tapi tentang Cheng Lingyun ini, suamimu sekarang sangat memanjakannya. Bahkan Jian Feng pun tidak bisa dibandingkan. Jika sampai tidak bisa dikendalikan di depan suamimu, ya sudahlah. Ini. Masalah ini biarlah berlalu. Mbak. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kamu harus cari cara. Kalau tidak bagaimana lagi? Coba pikirkan cara lain, dia cuma gadis kecil. Jangan meremehkan gadis kecil itu. Pokoknya aku tidak bisa mengurus masalah ini. Kalau kamu tidak mengurusnya, siapa lagi? Lalu bagaimana dengan kita berdua? Bagaimana seharusnya lakukan saja. Jangan salahkan aku karena tidak membantu. Salahkan saja Cheng Lingyun. Mbak.
Ayo bersulang. Duduk-duduk. Silakan makan apa saja hari ini. Lingyun benar-benar akan pergi. Ya sudah diputuskan. Aku tidak rela kamu pergi. Tapi aku sudah memutuskan. Jangan khawatir, segera kembali. Hanya 2 tahun. Setelah kau pergi ke luar negeri, satu hal yang harus diingat. Apa yang terjadi? Anda akan menjadi basis pembelian saya di masa depan. Saya ingin berbagai tas desainer murah, kosmetik dan makanan ringan. Kau tidak ingat. Jika kau tidak mengingatnya, aku akan mengirimmu WeChat. Gadis bodoh kau wanita. Aku tidak akan membelikanmu. Mengapa kalian berdua? Aku ingin aku. Gulungan. Aku tidak tahan kau pergi. Setelah aku pergi, jaga dirimu. Jangan minum dingin sepanjang hari, kau tahu. Telepon aku setiap hari. Aku ingin video. Baik, video kami. Rekan-rekan saya, ini Ku Heng. Hari ini Lingyun dan aku mengundang semua orang untuk datang ke pesta untuk berterima kasih pada proyek hari. Apakah itu Ding Feng dan rekan Dijie membantu kami. Meskipun kami berdua meninggalkan tim yang sangat baik, tapi semua orang akan menjadi mentor dan teman dalam hidup kita. Saya tidak akan banyak bicara. Semoga semua orang bersenang-senang. Gao Xiang, apa yang ku dengar dari Ku Heng? Seperti ucapan terima kasih pernikahan. Kau baru bisa melihat. Ku Heng pasti disengaja. Pasangan, Anak ini. Jangan minum apa yang Anda pikirkan. Apa yang bisa saya pikirkan? Sudah begitu lama. Mereka mengabaikan saya. Lalu kau akan menyerah Lingyun. Tidak pernah berpikir untuk menyerah padanya. Lalu kau akan menemukan cara untuk meninggalkan dia. Kau pikir aku belum mencobanya? Apa yang bisa saya lakukan? Dia mengabaikan saya. Tampaknya bar di malam hari Gao Xiang. Kau benar-benar tidak ingin pergi. Aku akan minum denganmu. Ayo minum. Apakah akan ada perubahan jika aku pergi? Kalau kamu nggak pergi, ya pasti nggak ada. Zhou Xichao. Jangan berantem ya. Apa sih yang terjadi? Aku nggak tahu. Kamu ngapain kesini? Aku nggak cari kamu. Nggak boleh cari Ting-Ting. Nggak ada urusan sama kamu, minggir. Kamu idiot ya, ini wilayah gue. Pergi sana. Pergi. Zhou Xichao, jangan cari masalah. Aku nggak cari masalah. Cari aku.